Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Rabani. Saya dari mahasiswa Institut Teknologi Aditama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat keras. Perangkat keras terdiri dari motherboard, RAM, VGA, hard disk, optical drive, prosesor, serta mouse, keyboard, speaker, sound card, dan sebagainya. Mungkin di sini kalian pasti tahu para penggemar games, baik games offline atau online. Mungkin kalau misalnya kita bermain game itu harus membutuhkan spesifikasi, semisal harus RAM di atas 2 GB apa 4 GB, itu mungkin bisa menjadi incaran bagi para gamers untuk mendapatkan perangkat seperti itu. Seperti kita membutuhkan memori yang lebih besar untuk bisa dimainkan di komputer dan game itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah contoh perangkat keras yang saya miliki. Yang pertama, motherboard. Di sini motherboard fungsinya untuk menggabungkan semua perangkat keras yang terdiri dari RAM, prosesor, terus ada VGA atau bisa disebut PCI Express. Itu ada 2 bagian. Yang di sini ada fan buat pendingin prosesor serta kabel untuk menghubungkan dari motherboard ke hard disk. Ini adalah saya membawakan contoh hard disk. Di sini hard disk tipe ATA, bukan SATA. Ini sudah tipe lama yang sudah sangat langka. Saya mempunyai ini sudah cukup lama dan masih saya rawat. Ini ukurannya masih 120 GB. Kalau perangkat yang ini adalah pendingin prosesor. Ini cara kerjanya: di bawah prosesor terdapat, di atasnya itu ada pendingin kipas ini. Jadi di bawahnya itu lengket dengan prosesor. Cara kerja kipas ini akan memutar sampai meminimalisir prosesor tersebut sehingga suhu panas akan turun setipis mungkin. Yang ini bagian perangkat keras yang disebut PCI Express atau buat video bisa disebut penyeimbang grafis 3D untuk para gamers. Misalnya kalau bermain, contohnya permainan Warcraft. Nah, di sini harus membutuhkan perangkat keras seperti ini. Ini adalah panduan, bisa dibilang itu panduan untuk di dalamnya perangkat keras beserta RAM juga mendukung PCI ini untuk menjadi sebuah game berjalan dengan lancar. Tetapi RAM-nya harus di atas yang diinginkan dari spesifikasi game tersebut. Ini adalah mouse. Mouse ini kalau ditancapkan di dalam komputer terdapat sebuah arah panah putih. Nah, arah panah putih itu disebut juga kursor. Kursor itu kegunaannya untuk kalau di saat kita membuka aplikasi, kita kan harus ngeklik. Nah, itu kegunaannya dari mouse tersebut. Contohnya kalau memutar media player, lagu-lagu atau video, pasti kita akan mengendalikan dengan alat ini.
Yang perangkat ini disebut juga RAM. RAM itu berfungsi untuk menopang aplikasi-aplikasi dari komputer tersebut, seperti kita saat bermain game, kita membuka aplikasi media player atau edit foto dan lainnya. Hardware ini berfungsi untuk menopang semua kapasitas yang telah terbuka di desktop. Jadi RAM ini berfungsi sangat berpengaruh dalam peran di motherboard. Sekali lagi, ini adalah prosesor. Penjelasan terakhir saya di sini menjelaskan tentang prosesor dari Intel Pentium Core 2 Duo yang berkecepatan 2,6 GHz. Prosesor ini adalah inti dari komputer, di mana sistem semua di dalam komputer diatur oleh satu hardware ini. Satu hardware ini berpengaruh besar bagi komputer di seluruh dunia yang memakai prosesor tersebut, maupun dari Intel AMD. Ini di bagian putih terdapat stiker dari Intel, tetapi di sini sudah hilang karena dengan suhu panas yang tinggi di dalam motherboard, sehingga stiker ini menjadi hilang. Di sini juga ada bekas pasta untuk meredam panas dari suhu di dalam motherboard tersebut. Sekian dari penjelasan saya tadi, semoga bermanfaat bagi kalian para penggemar gamers yang belum mengetahui perangkat keras atau disebut juga hardware. Sekian dari saya. Kalau ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang benar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When he's next to me, and I realize the blame is on me. 'Cause I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. I flew me to places I've never been. So you caught me